Aceh dan Papua menuju referendum, kemungkinan besar di bawah pengawasan PBB. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kami membahas isu-isu besar yang jarang dibicarakan secara jujur dan mendalam. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, sensitif, dan bisa jadi akan mengguncang arah sejarah Indonesia. Kemungkinan besar bahwa wilayah Aceh dan Papua akan dibawa ke jalur referendum oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa hal ini sangat mungkin terjadi? Siapa yang mendorongnya? Dan apa dampaknya bagi Indonesia? Mari kita mulai dari akar sejarah. Aceh, negeri Serambi Mekah, bukanlah wilayah sembarangan. Sejarahnya sebagai kerajaan Islam yang berdaulat, seperti Kesultanan Aceh Darussalam, tercatat kuat. Wilayah ini masuk ke NKRI bukan dengan persetujuan rakyat, tetapi melalui proses panjang dan penuh tekanan pasca kemerdekaan. Papua, di sisi lain, punya cerita tragisnya sendiri. Sejak masa penentuan pendapat rakyat, PEPRA, tahun 1969 yang kontroversial, masyarakat Papua belum pernah benar-benar merasa memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri. Dua wilayah ini memiliki satu kesamaan. Tuntutan untuk menentukan nasib sendiri terus bergema dari waktu ke waktu. PBB, sebagai lembaga internasional, telah memiliki catatan panjang soal wilayah yang menuntut referendum. Dari Sudan Selatan, Timor Leste, hingga kemerdekaan negara-negara pecahan Uni Soviet. Prinsip self-determination atau hak menentukan nasib sendiri adalah prinsip yang dijamin dalam piagam PBB. Bila ada penindasan, marginalisasi, pelanggaran HAM, dan kurangnya representasi politik, maka wilayah itu memiliki hak untuk menuntut penentuan nasib melalui mekanisme referendum. Kini, Aceh dan Papua mulai masuk radar ini. Bukan hanya karena adanya desakan dari kelompok lokal, tetapi juga karena dunia internasional semakin sadar bahwa kesejahteraan dua wilayah ini tidak kunjung membaik secara signifikan meskipun telah puluhan tahun dalam pelukan NKRI. Kenapa PBB mungkin turun tangan? Mengapa sekarang? Dan mengapa kemungkinan itu sangat besar? 1. Kegagalan kebijakan otonomi khusus. Baik Aceh maupun Papua telah menerima status otonomi khusus. Tapi kenyataannya, justru muncul persoalan korupsi, inefisiensi, dan ketimpangan pembangunan. 2. Tekanan internasional atas isu HAM. Kasus penembakan, pembatasan informasi, penghilangan paksa, dan ketidakadilan sosial di Papua telah menjadi sorotan dunia. Di Aceh, luka masa lalu belum pernah dituntaskan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak dijalankan maksimal, dan pelanggar HAM tidak diadili. 3. PBB melihat ini sebagai upaya solusi damai. Dalam situasi genting, daripada wilayah terus bergejolak dan memunculkan konflik berkepanjangan, referendum damai dianggap jalan terbaik. PBB bisa saja bertindak bila melihat bahwa Indonesia tidak sanggup atau tidak mau menyelesaikan akar masalahnya. Apa dampaknya jika referendum digelar? Jika PBB turun tangan dan menyelenggarakan referendum untuk Aceh dan Papua, dunia akan menyaksikan satu babak sejarah baru. Tapi pertanyaannya, siapkah Indonesia? Dampak bagi Indonesia: kehilangan sumber daya alam dari dua wilayah yang sangat kaya, guncangan politik dan psikologis di tengah rakyat Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia juga bisa lega, karena tidak lagi menanggung beban konflik, biaya pembangunan yang terus disubsidi, dan tekanan HAM internasional. Dampak bagi Aceh dan Papua: memiliki kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Mungkin menuju kemerdekaan, atau membentuk negara federasi yang lebih adil. Tapi tentu saja, banyak tantangan: ekonomi, stabilitas, diplomasi, dan pengakuan dunia. Apakah ini benar-benar mungkin terjadi? Saat ini, banyak ahli politik internasional mulai membuka diskusi serius soal ini. Sejumlah organisasi internasional, LSM, hingga tokoh-tokoh diplomatik mulai mempertanyakan status Aceh dan Papua. Sementara itu, di dalam negeri, suara-suara referendum mulai berani bersuara kembali. Bahkan sebagian mantan petinggi GAM dan ULMUB terus berdiskusi di luar negeri bersama simpatisan mereka. Bila kondisi ini terus berkembang, dan Indonesia tetap menolak dialog terbuka, maka kemungkinan PBB turun tangan sangatlah besar. Apakah Indonesia siap melepas Aceh dan Papua? Ini pertanyaan besar. Dalam konteks geopolitik, terkadang melepas wilayah bukan berarti kalah, tetapi justru bagian dari strategi pembaruan nasional. Indonesia bisa fokus pada wilayah-wilayah yang siap membangun dan bekerja sama, tanpa terus memaksakan persatuan yang dipenuhi konflik dan ketidakpercayaan.
Aceh dan Papua mungkin bisa maju dengan caranya sendiri, dan Indonesia mungkin akan lebih ringan bebannya tanpa konflik berkepanjangan. Apakah kita siap melihat peta Indonesia berubah? Apakah kita siap menerima bahwa tidak semua wilayah ingin tetap bersama kita? Dan, apakah Indonesia akan memilih jalan damai, atau tetap menutup mata? Masa depan Aceh dan Papua sedang digodok dalam percaturan global. Dan sejarah telah menunjukkan, ketika dunia bicara, tidak ada yang bisa menghentikan jalannya perubahan.